Ada gimana? Ada 3 motif, benar. Transaksi berjaga-jaga spekulasi, benar. Transaksi yang seperti apa? Jaga-jaga seperti apa? Spekulasinya seperti apa? Mana transaksi perusahaan menyediakan kas untuk membayar transaksi. Ya bisa. Untuk membayar transaksi bisnis. Oke, kalau yang berjaga-jaga. Gimana kalau yang jaga-jaga? Menahan. Mbak Triwinarsi jawabannya untuk menahan uang kas. Semakin besar pemasukan, semakin sedikit kebutuhan untuk berjaga-jaga, untuk pinjaman bandung, untuk mengurangi keadaan darurat. Oke, benar. Mbak Win, makasih jawabannya. Oke, sekarang kalau spekulasi, motif spekulasi. Sini kayaknya ada satu yang masuk lagi tadi. Mas Bagus, selamat malam Mas Bagus. Oke, malam. Spekulasi memperoleh keuntungan dari menginvestasikan kas dalam investasi yang liquid. Peluang karena harga barang mentah, penurunan harga surat berharga, benar. Memperoleh menginvestasikan dalam bentuk benar-benar. Oke ya, motif spekulasi benar. Oke, saya anggap teman-teman udah paham ya masalah motif kas. Nah, sekarang pengelolaan persediaan. Kemarin kita bahas apa di pengelolaan persediaan? Nenek bangun, oh ya Bu, nggak apa-apa Mbak Vera, monggo. Yuk yang lainnya, Mbak Ratna, Mbak Suci, Mbak Triwin, Mbak Salma. Gimana pengelolaan persediaan kita kemarin ngapain? Atau yang baru datang nih Mas Bagus, gimana kemarin pengelolaan persediaan? Kapan kita harus beli barang lagi? Kapan belinya? Kapan kita harus pesan barang? Ketika habis sebulan. Mbak Ratna sebulan sebelum barang habis. Masa ketika habis? Gimana kemarin rumusnya? Yuk teman-teman yang lupa dibuka lagi modulnya. Dibuka modulnya. Halaman 3.12. Sebelum persediaan dihitung waktu distribusian. Belum dapat modul. Berarti kemarin yang saya ajarkan di TTM.
Yuk, kemarin saya bikin PPT-nya juga udah saya bagiin kan ya. Gimana? Ini Mas Bagus bener ya jawabannya. Jadi sebelum persediaan habis, dihitung waktu distribusinya. Jadi teman-teman kalau ingat kemarin rumusnya Q sama dengan akar 2CD per I. Itu berapa yang harus dipesan? Monggo Mas Didi langsung gabung ya. Monggo, langsung. Ya, jadi dari Q sama dengan akar 2CD per I itu adalah rumus berapa barang yang dibeli dengan nilai ekonomis paling tinggi. Ya. Kalau kapan belinya, teman-teman harus mengingat dua hal, yaitu namanya safety stock. Safety stock itu apa? Ada yang masih ingat safety stock? Ada dua hal ya dalam melakukan pengelolaan persediaan. Kapan? Kalau pertanyaannya kapan, maka persediaan keamanan. Ya benar deh. Persediaan keamanan. Yang dimaksud persediaan keamanan yang seperti apa, Mbak Vera sama Mbak Suci? Safety stock. Jadi ada dua hal ya, teman-teman harus ingat kalau mengelola persediaan ada dua hal yang harus diingat. Safety stock dan reorder point. Apa hubungannya safety stock sama reorder point? Gimana yang lainnya? Gimana? Masih ingat? Apa hubungannya safety stock sama reorder point dalam membeli persediaan? Gimana? Mana ini jawabannya? Saya tunggu. Teman-teman ya, safety stock, benar persediaan keamanan. Maksudnya persediaan keamanan itu apa? Jadi berapa amannya persediaan itu harus kita punya di gudang sebelum kita melakukan pemesanan lagi. Ya. Jadi misalnya saya memberikan safety stocknya itu 100 ton gitu misalnya. Nah, jadi ketika barang ini dipakai dalam satu periode, terus sudah dipakai akhirnya berkurang menjadi 100 ton. Nah, jadi pada saat 100 ton ini, pada saat persediaan mencapai 100 ton, jadi jangan sampai turun lagi. Itu teman-teman harus mulai apa? Mulai pesen lagi. Ya. Jadi dari batas safety stock ini teman-teman harus melakukan order lagi. Ya. Oke, itu sekilas masalah TTM kemarin. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Kalau pengelolaan piutang, teman-teman ingat-ingat perhitungan masalah penjualan dengan kredit, dengan atau tanpa diskon. Itu hitungannya yang kemarin kita hitung ya di kelas. Terus yang kedua, masalah pengelolaan kas. Ya. Jadi kas itu dipunyai untuk tujuan apa? Kalau teman-teman pengen tahu hitungannya, itu ada namanya metode Miller dan Orr. Ya. Metode Miller dan Orr teman-teman bisa lihat di halaman 3.7. Ya, itu tinggal masukkan rumus, gampang. Terus yang terakhir adalah pengelolaan persediaan. Kapan dan berapa nilai yang harus dibeli lagi kalau misalnya kita punya persediaan? Kapan belinya lagi? Yaitu ketika sudah mencapai reorder point. Reorder point-nya berdasarkan berapa safety stock yang kita tentukan. Ya, itu untuk pengelolaan persediaan. Nah, teman-teman kalau masih ingat, kita bikin neraca ya. Ini kita masih membahas di sisi apa? Aktiva. Sisi aktiva kita kemarin sudah membahas pengelolaan kas, sudah membahas pengelolaan piutang, sudah membahas pengelolaan persediaan.
Nah, sekarang kita membahas yang di sini, yaitu investasi. Nah, sekarang ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan investasi, ya, jadi ketika teman-teman berinvestasi itu yang diinginkan dalam investasi itu apa sih? Ketika teman-teman investasi itu apa yang diinginkan dari investasinya? Jadi teman-teman invest. Nah, teman-teman tuh mengharapkan apa dari investasinya? Keuntungan. Keuntungannya itu berupa laba, dapat untung, benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau pengen teman-teman pengen bunga, ya bisa jadi, bisa jadi. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan investasi yang kita harapkan itu adalah return atau pengembalian. Nah, teman-teman mengharapkan pengembalian, tentunya pengembalian itu harus lebih besar dibandingkan dengan berapa yang kita investasikan. Ya. Nah, kalau hitungannya lebih besar, ya, di sini kita menghitung pengembalian yang lebih besar itu apa maksudnya? Maksudnya NPV-nya harus nilainya positif. Nah, jadi ini rumus dasar baku investasi. Kalau teman-teman investasi, maka harapannya adalah pengembalian dengan NPV yang positif. Ya. Nah, sekarang saya tanya dulu sebelum kita masuk di sini ya. Nah, profitabilitas investasi. Sudah jelas ya, teman-teman benar semua bahwa ketika kita investasi yang kita harapkan itu adalah profitabilitas. Jadi kita menilai investasi kita ini menguntungkan atau enggak, itu ada beberapa metodenya. Ya. Metodenya ada beberapa. Nah, sekarang yang pertama mau saya bahas adalah NPV. Ya. NPV-nya. Kenapa? Teman-teman boleh melakukan investasi atau investasi itu layak untuk dilakukan ketika NPV-nya nilainya positif. Ya. NPV-nya nilai positif. Nah, sekarang saya tanya dulu ke teman-teman, NPV itu apa sih? Yuk, NPV itu apa? Dia masih ingat? Net present value. Net present value apa net profit value? Net present value, ya. Jadi NPV itu net present value. Nah, itu kan singkatannya net present value. Sekarang yang dimaksud net present value itu apa sih? Apa? Ya, NPV benar. NPV itu kan singkatannya. Nah, sekarang yang dimaksud singkatan net present value itu apa? Yuk, apa? Yang dimaksud net present value, net bersih, present value nilai sekarang bersih. Itu translatannya ya. Yuk, apa? Artinya. Bukan translatannya ya. Selisih antara penerimaan PV dengan pengeluaran PV. Selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Nilai dari proyek dari selisih cash flow terhadap investasi yang dikeluarkan. Benar sih, benar. Cuman kalau boleh saya persingkat, ya,
Bener ya teman-teman, semua bener ya. Jadi net itu artinya bersihnya, selisihnya. Jadi memang hitungannya adalah PV keluar dikurangi PV salah. PV yang masuk dikurangi PV keluar. Nah, PV yang masuk itu kan berarti penerimaannya. Penerimaan dikurangi pengeluaran, hasilnya harus positif. Ini kalau kita menghitung profitabilitas dengan NPV. Nah, kalau nilainya harus positif, berarti dengan kata lain kita mencari investasi yang menghasilkan present value yang penerimaannya lebih besar. Nah, sekarang saya tanya, ini coba teman-teman lihat di PPT saya ya. Harga rumah sekarang 200 juta. Ya. Tahun depan ada orang beli 300 juta. Nah, kalau teman-teman jual ke orang ini yang mau membeli 300 juta ini, apakah berarti untungnya 100 juta? Saya tanya. Apakah untungnya 100 juta? Enggak. Bisa dijelaskan, Mbak Suci, kenapa untungnya kok enggak 100 juta? Mungkin karena nilai tidak akan sama dengan nilai yang sekarang. Jadi kira-kira berapa untungnya ini? Kalau tahun depan jadi 300 juta. Gimana? Jadi teman-teman ya, ini teman-teman kan ingat, ini kan harga rumah yang sekarang 200 juta, tahun depan 300 juta. Berarti itu tidak selalu selisihnya 100 juta. Kenapa? Karena ada asumsi namanya tingkat bunga. Teman-teman ingat rumusnya PV ya. PV itu kan ada 3 unsur. Ya. Jadi ada unsur bunga sama unsur waktu. Sama nilai sekarangnya. Nah, bunga dengan waktu, ini waktunya berapa? Waktunya 1 tahun. Ya. Juga ada unsur bunga. Kenapa? Karena setiap tahun pasti ada namanya inflasi. Jadi, teman-teman kalau menilai profitabilitas investasi dengan NPV, teman-teman harus perhatikan ada namanya arus kas bersih. Arus kas bersih itu maksudnya apa? Berapa uang yang masuk dikurangi uang yang keluar. Tapi masuk dikurangi keluar itu tidak cukup. Teman-teman harus juga menghitung tingkat bunga yang relevan. Nah, sekarang saya minta teman-teman yang sudah pegang modul lihat halaman 4.5 paragraf yang terakhir itu ada soal. Ya. Di sini dia sebuah divisi baru, divisi taksi ya. Perusahaan ini mau buka divisi taksi dengan 50 buah taksi. Jadi dia investasi beli 50 taksi. Ya. Satu unit taksi 120 juta dengan nilai ekonomis 4 tahun dan nilai sisa 20 juta. Untuk mempermudah maka digunakan penyusutan garis lurus. Ya. Nah, berarti teman-teman untuk yang di paragraf pertama ini teman-teman menghitung pengeluarannya dulu. Kenapa? Kan investasi. Jadi kan uangnya keluar dulu. Keluar dulu senilai berapa? 5 dikalikan 50 kali 120 juta. 50 unit dikalikan 120 juta harga per satunya. Dikurangi nilai sisanya, 50 unit dikalikan nilai sisanya 20 juta. Ya. Terus dibagi masa ekonomisnya. Masa ekonomisnya 4 tahun, berarti dibagi 4. Jadi penyusutan per tahunnya itu ada 1,1250 juta. Ya. 1,250 juta ini dibagi dengan berapa? 50
taksi. Ya. Berarti satu taksi penyusutannya setiap tahun 25 juta. Itu pengeluarannya dia. Nah, sekarang teman-teman, itu kan kas keluar. Pengeluaran kan berarti kas keluar. Nah, sekarang teman-teman hitung kas masuknya. Dioperasikan 350 hari dalam 1 tahun. Ya, dengan setoran setiap hari 150.000. Berarti kan ada kas masuk sebesar berapa? 350 dikalikan 50 buah taksi dikali 150 juta. Ya, itu teman-teman lihat jawabannya di 4.6 itu ya. Nah, terus ada biaya. Biayanya apa? Ada biaya namanya biaya sifat tunai, penggantian ban, kopling, rem, ganti oli, panjangan STNK 6 juta setiap satu buah taksi. Berarti dikalikan dengan 50 buah taksi jadi 300 juta. Terus ada penyusutannya juga. Ya. Nah, terus dikurangi, jadi dia punya pajak penghasilan juga. Untuk laba operasinya dikurangi pajak penghasilannya 35%. Berarti dia dapat laba setelah pajaknya 698,75 juta. Ya. Nah, teman-teman ingat arus kasnya rencana investasinya. Teman-teman ngitung arus kasnya, cash flow-nya ya. Yang di tabel 4.3 itu. Di kas keluarnya ada 6.000 juta. 6.000 juta itu 6 miliar. Jadi itu uang yang dikeluarkan untuk beli taksi. Dari mana, Bu? Dari 50 juta dikalikan 50 taksi dikali 120 juta. Ya, jadi 6 miliar. Itu kan keluarnya. Jadi investasi untuk beli taksinya. Nah, kas masuknya. Nah, masuknya dari mana? Masuknya teman-teman kan tadi ngitung laba setelah pajaknya tadi, ya. Jadi laba setelah pajaknya setiap tahunnya 698 juta tadi ya. Terus, nah ini teman-teman ngitung operating cash flow-nya, ya. Operating cash flow-nya berapa? Tadi kan 1,75 juta dikalikan 1 min 0,35. 0,35 itu apa? 35% dari pajaknya. Jadi, kas masuknya, operating cash flow-nya 1,948,75. Ya. Nah, terus habis itu, teman-teman kan ngitung tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 sama. Kas masuknya 1.948,75 sama. Pada tahun ke-4 ditambahi ada 1 miliar atau 1.000 juta. Dari mana? Dari nilai sisanya 50 kali 20 juta. 50 nilai taksinya, 20 nilai sisanya, 20 juta ya. Nah, teman-teman terus ngitung NPV-nya. Tingkat bunganya 14% per tahun. Berarti NPV-nya berapa? NPV-nya teman-teman lihat yang di 4.7 ya. Minus 6.000. Minus 6.000 itu apa? Kas keluar. Kalau kas keluar kan berarti tandanya negatif. Ya. Tambahnya berapa kas masuknya? Teman-teman jumlahkan 1,948,75 dibagi 1 plus, jangan lupa ada unsur bunganya, 1 plus 0,14 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena ada 4 tahun ya. Terus ditambahkan 1000 ini kan ada tadi yang terakhir yang di tahun keempat, 1 plus 0,14 pangkat 4. Jadi ketika dihitung didapatkan NPV-nya plus 270,17. Karena nilainya positif, maka NPV-nya diterima. Berarti investasinya dinilai menguntungkan. Berarti teman-teman kalau misalnya jadi manajer taksinya, usulannya itu di ACC. Setuju. Gitu ya. Ini kalau menghitung berdasarkan NPV. Nah, sekarang ada metode yang lain, Bu. Ada. Ya. Nah, ini saya mencatat ada 4 yang penting ya. Jadi, selain NPV, saya hitung hasilnya 1.750. Sebentar. Mbak Vera dari mana? 1.750-nya ngitungnya. Ngitungnya dari mana Mbak Vera? Bentar, yuk kita samakan. Mbak Vera sudah menghitung unsur bunganya? Itu kalau teman-teman lihat di 4.7 ya. Jadi di 4.7 itu kan ada NPV-nya, kas keluarnya 6.000. 6.000 dari mana?
50 buah taksi dikalikan harga satu taksinya 120 juta. 7 miliar. 7 miliarnya dari mana? 7 miliarnya dari mana, Mbak? 7 miliar dibagi 4. 7 miliarnya dari mana, Mbak Vera? Yuk, kita samain. 50 kali 120 juta dikurangi 50 bagi... Iya, berarti kan 5 miliar ya? 5 miliar dibagi 4 kan ya? Oke, sudah ya? Dah, teman-teman ada yang nggak sama lagi hasilnya? Sama ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Di sini ada metode penilaian yang lain, ya. Ada namanya average rate of return, ya. Average, teman-teman, kalau kita artikan harfiahnya, average itu rata-rata. Ya, average itu rata-rata. Rate itu tingkat bunga. Kayak ada lambangnya R. Return itu pengembalian. Jadi average rate of return membandingkan nilai rata-rata investasi. Ya. Teman-teman lihat di 4.7. Itu kan tahun pertama rate of return-nya 13%, tahun kedua 18%, ketiga tambah naik lagi 24%, keempat 43%, ya. Nah, ini teman-teman bikin rate average-nya. Average itu rata-ratanya. Berarti 13 tambah 18 tambah 24 tambah 43 dibagi 4. Berarti rata-ratanya 20,32. Ya. Nah, di sini berarti rate of return-nya 20,32. Jadi, teman-teman, kalau ada dua buah investasi, ya, dua buah investasi kita hitung dari rata-rata pengembaliannya. Misalnya teman-teman ditawari dua jenis investasi, ya. Tahun pertama ini tinggi gitu, terus tiba-tiba jadi mengecil, mengecil, mengecil. Teman-teman ngitungnya jangan tertipu oleh tahun pertama atau tahun keduanya, tapi teman-teman membandingkan dari tahun pertama melakukan investasi sampai investasi itu berakhir, rata-ratanya pengembaliannya berapa. Ya, itu kalau pakai average rate of return. Terus yang kedua ada namanya payback period. Payback itu apa? Payback itu pay itu kan bayar, back itu kembali. Payback period berarti kapan ke pengembalian kembalinya. Maksudnya apa? Misalnya, teman-teman investasi mengeluarkan uang misalnya 100 juta. Nah, kapan uang 100 juta itu kembali? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi investasi itu dianggap bagus kalau pengembalian investasinya diterima jika payback periodnya pendek. Teman-teman lihat yang saya garis bawah itu ya. Jika jangka waktu pengembaliannya cepat. Jadi misalnya teman-teman, ada dua orang temennya nawari, kamu invest di tempatku aja. Hah? Semua masih jelas ya? Suara saya semua dengar? Halo? Masih dengar nggak? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi payback period misalnya teman-teman tadi punya uang 100 juta, terus ditawari temennya. Saya aja invest tempat saya aja. Apa? 100 juta, invest 100 juta, 2 tahun kembali. Terus ada temennya satunya bilang, di tempatku aja, insya Allah 1 tahun kembali. Nah, berarti teman-teman melihat kapan yang paling cepat kembalinya. Ya, itu namanya payback period. Jadi teman-teman ya, kalau ingat-ingat kalau investasi, ya, cari yang rata-rata pengembaliannya tinggi atau jangka waktu pengembaliannya paling cepat, ya. Kalau yang pertama tadi NPV. Jadi cari yang cash flow-nya nilainya positif. Dalam artian nilai pengembaliannya di masa depan
itu lebih besar daripada berapa yang kita keluarkan. Teman-teman jangan